Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, dengarkan, praktekkan. Baik teman-teman, jadi pada video kali ini kita akan sedikit membahas tentang bagaimana sih cara kita berpublic speaking dengan baik dan benar. Jadi teman-teman, public speaking itu bukan hanya ilmu yang mempelajari tentang bagaimana sih caranya kita ngomong, tetapi public speaking juga mempelajari ilmu tentang bahasa tubuh dan juga ekspresi wajah. Nah, biasanya bahasa tubuh dan juga ekspresi wajah ini yang pertama bisa memperkuat apa yang sedang kita bicarakan. Lalu yang kedua, bisa menambah rasa kepercayaan diri kita. Lalu yang ketiga, yang lebih gongnya, bisa mempengaruhi emosi si audiens. Nah, lalu bagaimana sih caranya kita untuk bisa menjadi public speaker yang baik dan benar? Tonton video ini sampai habis teman-teman. Nah, jadi teman-teman, untuk menjadi public speaker yang baik dan benar itu ada beberapa cara nih teman-teman. Disimak ya. Cara yang pertama itu dengan cara memperbaiki dulu postur tubuh kita. Ketika kita sedang berpidato di depan umum dan kita berdiri, maka yang harus kita lakukan yang pertama kali itu adalah dengan cara berdiri yang tegak terlebih dahulu. Nah, ketika kita sudah berdiri yang tegak, kita harus mengatur nih bahu kita. Bahu kita itu jangan kita bikin lesuh seperti itu teman-teman. Kalau kita seperti ini, nanti audiensnya tidak akan tertarik dengan kita. Kita bikin badan kita itu seperti gagah kita, orang yang paling percaya diri di tempat itu. Lalu jangan kita bikin kaku, entah itu gerakan kita, mulut kita, atau badan kita. Ketika kita kaku, entah dari manapun itu, maka nantinya kita akan menyampaikan materi itu dengan berantakan teman-teman. Lalu yang kedua teman-teman, ada gerakan tangan. Nah, di gerakan tangan ini teman-teman biasanya itu sesuai dengan apa yang sedang kita bicarakan atau kita gunakan untuk menunjuk sesuatu, entah itu manusia atau barang. Nah, tapi di gerakan tangan ini teman-teman yang untuk menunjuk tidak diperkenankan menunjuk dengan satu jari saja, tetapi dengan 5 jari atau kalau enggak ibu jari saja. Seperti ini contohnya. Seperti itu. Nah, juga gerakan tangan ini tidak selalunya bergerak teman-teman ketika kita sedang berpidato atau berbicara di depan. Tapi ada kalanya juga tangan kita diam saja di depan perut seperti ini. Ketika apa? Ketika kita setelah salam. Setelah salam kan nanti orang-orang lagi pada jawab salam kita. Nah, tangan kita diam saja di sini. Seperti ini teman-teman. Jangan seperti ini. Kalau seperti ini nanti kayak ibu kasidahan teman-teman. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Jadi nanti teman-teman gampang ketika ingin membuka tangan, kanan saja gampang, kiri saja juga gampang. Nah, juga ketika di gerakan tangan ini teman-teman jangan ragu untuk membuka tangan teman-teman. Seperti yang disampaikan sama guru saya ketika saya sedang lomba. Katanya kalau mau berpidato itu jangan ragu kalau mau buka tangan. Kalau ke atas ya ke atas, kalau ke samping ya ke samping. Pokoknya kita bikin lemes saja tangan kita. Oke teman-teman? Nah, lalu yang ketiga teman-teman ada dengan kontak mata. Nah, kontak mata ini teman-teman adalah sesuatu hal yang sangat penting ketika kita sedang berbicara di depan. Kenapa? Karena ketika kita sedang berbicara di depan dan kok kita tidak kontak mata dengan audiens kita, maka yang akan terjadi adalah audiens kita akan bingung. Sebenarnya orang itu lagi ngomong sama siapa sih? Atau sebenarnya orang itu lagi ngelihatin siapa sih? Kan kurang jelas. Nah, tetapi teman-teman, ketika audiens kita banyak dan kita diberi tuntutan untuk selalu kontak mata, maka kita bagi saja menjadi 3 blok teman-teman. Blok 1, blok 2, dan blok 3. Contohnya seperti ini teman-teman. Hai teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Azizah Dwi Kurnia Safitri. Saya dari Universitas Muhammadiyah Metro. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Lalu yang keempat teman-teman ada
ekspresi wajah biasanya mengekspresikan seberapa tingkatan emosi kita. Contoh, ketika kita sedang berpidato tentang pahlawan, teman-teman. Maka yang ada pada diri kita itu adalah hal yang menggebu-gebu, teman-teman. Makanya muka kita ini kita bikin menggebu-gebu juga. Lain halnya ketika kita sedang berpidato yang mellow, teman-teman, yang sedih. Kita bikin wajah kita ya seperti wajah-wajah sedih, teman-teman. Wajah-wajah seperti mau nangis. Jangan ketika kita sedang berpidato kesedihan, kita malah senyum, teman-teman. Kan seperti kurang sinkron ya, teman-teman. Yang selanjutnya, teman-teman, ada jarak dan juga gerak panggung. Maksudnya adalah ketika misal teman-teman diamanahi untuk mengisi kajian. Nah, kajian itu menggunakan panggung. Nah, jadi wilayahnya teman-teman ketika ngisi kajian itu ya cuman di panggung itu saja. Jadi sebisa mungkin teman-teman itu bisa menguasai panggung tersebut. Nah, ketika kita sedang menjadi public speaker, teman-teman, entah itu di SD, SMP, SMA, di taman kanak-kanak atau di taman pendidikan Quran, kita wajib adakan sesi ice breaking, teman-teman. Kenapa? Karena mereka itu kan gampangan bosen ya, teman-teman. Mereka mendengarkan orang ngomong saja, mereka rasanya seperti didongengin, teman-teman. Jadi ada kalanya kita yang lagi ngomong di depan, kita adakan sesi ice breaking. Tidak harus game, tidak harus ada hadiahnya, tapi dengan cara peregangan bisa, dengan cara tebak-tebakan juga bisa. Nah, jadi teman-teman, itu tadi kilas singkat bagaimana sih cara kita untuk menjadi public speaker yang baik dan benar. Teman-teman yang nonton video masih ingat apa aja tadi? Yang pertama ada dengan mengatur postur tubuh terlebih dahulu. Lalu yang kedua ada dengan gerak tangan. Lalu yang ketiga ada kontak mata. Yang keempat ada ekspresi wajah. Yang kelima ada jarak dan gerak panggung. Lalu yang terakhir ada ice breaking. Mungkin cukup ini saja yang dapat saya sampaikan tentang bagaimana sih caranya kita untuk menjadi public speaker yang baik dan benar. Wal akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.